Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Atta Dini Akmal selaku dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Administratif serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sylvia dengan NIM 24042234. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Konflik Sosial dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia, Analisis Antar Aktor Kepentingan dan Tata Kelola Kolaboratif. Masih mau enggak? Baik, langsung saja kepada latar belakang. Program Makan Bergizi Gratis diluncurkan pada 6 Januari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai program prioritas nasional. Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, mencakup peserta didik PAUD hingga SMK, SMA, ibu hamil dan menyusui serta balita. Anggaran APBN 2026 dialokasikan sebesar 335 triliun, meningkat 96% dari tahun sebelumnya. Visi jangka panjang program ini adalah investasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Data implementasi MBG sepanjang 2025 mencatat sejumlah temuan krisis, yaitu yang pertama 20.000 kasus keracunan makanan, insiden sebesar sebanyak 1.333 pelajar di Bandung Barat. Kemudian hanya 26,7% SPPG berfungsi optimal, 21 masyarakat menyatakan setuju dan mendukung program, serta minimnya transparansi dan informasi publik kepada masyarakat. Selanjutnya itu ada permasalahan implementasi, di mana menghadapi berbagai tantangan serius yang menghambat pencapaian tujuan program. Permasalahan mencakup yang pertama yaitu keracunan makanan dan risiko keselamatan, di mana tercatat 20.000 lebih kasus keracunan makanan sepanjang 2025 dengan insiden terbesar melibatkan 1.333 pelajar di Bandung Barat. Di mana ini menjadi perhatian utama yang belum tertangani secara sistematis. Yang kedua yaitu fungsi SPPG rendah dan disfungsi kelembagaan. Hanya 26,7% SPPG yang berfungsi optimal, di mana menurut Ombudsman RI kapasitas operasional yang rendah mencerminkan kesenjangan antara regulasi politik dan realitas pelaksana di lapangan. Kemudian yang ketiga ada defisit transparansi dan legitimasi sosial, di mana hanya 21% masyarakat menyatakan setuju terhadap program ini. Minimnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik memicu resistensi sosial, serta melemahnya kepercayaan terhadap program MBG. Selanjutnya ada kerangka teori. Yang pertama yaitu birokrasi sebagai arena sosial. Birokrasi bukan sekedar mesin administratif, melainkan arena sosial tempat negosiasi perebutan kepentingan dan konflik antar aktor berlangsung secara dinamis. Yang kedua ada teori Dahredor, yaitu yang mana menurut Dahredor distribusi otoritas yang tidak merata menciptakan kelompok dominan dan subordinat yang memicu konflik struktural yang bersifat inheren dalam setiap organ sosial. Yang ketiga ada teori Koser, di mana menurutnya konflik sosial tidak selalu destruktif. Yang terakhir yaitu kebijakan distributif, di mana kebijakan ini berpotensi konflik inheren karena melibatkan realokasi sumber daya yang mengancam kepentingan kelompok tertentu dalam struktur sosial yang ada. Selanjutnya ada dinamika antar aktor. Yang pertama yaitu Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah. Badan Gizi Nasional bertindak sebagai koordinator pusat, sementara pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana di tingkat lokal. Terdapat ketegangan antara kebijakan pusat dan realitas sosial daerah yang sering menghambat implementasi yang optimal. Yang kedua ada SPPG, Mitra Catering dan UMKM, di mana SPPG merupakan ujung tombak pelaksana lapangan. Kemudian mitra catering dan UMKM lokal terlibat dalam rantai pengadaan makanan, namun menghadapi persaingan tidak setara dan minimnya transparansi seleksi mitra. Yang ketiga ada institusi sekolah dan masyarakat sipil. Sekolah sebagai titik distribusi utama menanggung risiko keselamatan pangan secara langsung. Sedangkan masyarakat sipil dan organisasi seperti CISDI berperan sebagai pengawas eksternal, namun menghadapi hambatan akses informasi dan regulasi yang terbatas. Selanjutnya, konflik pusat dan daerah dalam MBG.
Studi Kabupaten Serang menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi MBG belum berjalan optimal. Disfungsi birokrasi muncul akibat ketidaksesuaian aturan formal yang ditetapkan pusat dengan realitas sosial lokal di lapangan. Kemudian, jarak antara kebijakan pusat dan praktik lapangan menciptakan hambatan struktural yang signifikan. Menurut laporan Ombudsman RI, hanya 26,7% SPPG yang berfungsi optimal, mencerminkan lemahnya koordinasi vertikal dan ketidakselarasan antara regulasi dengan kapasitas daerah. Yaitu konflik pemerintahan dengan masyarakat sipil. Defisit transparansi menjadi akar ketegangan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam implementasi MBG, CISDI mencatat akses terhadap regulasi dan petunjuk teknis program sangat terbatas, menghambat pengawasan publik yang efektif. Kemudian terdapat legitimasi sosial program berada pada titik rendah. Hanya 21% masyarakat menyatakan dukungan, di mana minimnya komunikasi publik yang terbuka memicu resiko resistensi sosial yang semakin meluas, mengancam keberlanjutan program secara menyeluruh. Selanjutnya, keterlibatan aparat negara. Tercatat, Polri mengelola 1.179 unit SPPG, TNI mengelola 452 unit SPPG, kemudian penetrasi instruksi koersif ke domain pelayanan sipil. Ini berisiko hambatan pengawasan sipil dan kepercayaan publik. Polri dan TNI dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan unit SPPG, menandai penetrasi institusi koersif ke dalam domain pelayanan sipil yang seharusnya bersifat inklusif dan terbuka. Selanjutnya, ada stratifikasi sosial dan konflik ekonomi. Yang pertama yaitu ada persaingan dan patrimonialisme. ICW menemukan bahwa yayasan mitra SPPG memiliki afiliasi dengan perangkat negara, menciptakan persaingan tidak setara. UMKM lokal tanpa koneksi politik tersisih dari proses seleksi. Patrimonialisme modern dan jejaring personal mendominasi akses kontak. MBG menggantikan mekanisme merit dan transparansi. Yang kedua yaitu administrasi pengadaan. TTI mencatat pengadaan tidak akuntabel dengan regulasi yang lemah, verifikasi mitra berlangsung tanpa kepastian waktu dan prosedur yang jelas. Norma informal menungguli aturan formal membuka ruang korupsi, absennya mekanisme pengawasan publik juga memperburuk ketidakadilan distribusi manfaat. Selanjutnya, ada dampak pada pedagang kecil, yaitu yang pertama yaitu penurunan pendapatan pedagang kecil. Program MBG secara langsung berdampak pada pedagang kecil di sekitar sekolah, seperti penjual es teh, gorengan, dan jajanan tradisional yang kehilangan pelanggan utama mereka akibat penyediaan makanan gratis oleh program. Kemudian yang kedua yaitu eksternalitas negatif dan redistribusi ke atas. Alih-alih mendorong pemerintah ekonomi, redistribusi justru mengalir ke atas, yaitu mitra catering berkoneksi politik memperoleh kontrak besar, sementara pedagang kecil yang bergantung pada ekosistem sekolah mengalami tekanan pendapatan signifikan. Di mana fenomena ini mencerminkan ketimpangan struktural dalam desain program yang belum mempertimbangkan dampak ekonomi mikro pada kelompok rentan di sekitar institusi pendidikan. Selanjutnya, ada maladministrasi MBG. Temuan Ombudsman RI mengidentifikasi sejumlah disfungsi administratif serius dalam pelaksanaan program MBG. Yang pertama yaitu afiliasi yayasan mitra SPPG dengan jejaring politik dan perangkat negara menimbulkan konflik kepentingan struktural. Yang kedua, ada proses verifikasi mitra berlangsung tanpa kepastian waktu. Ada standar yang jelas, membuka celah patronase. Kemudian yang ketiga, norma informal dan relasi personal mengungguli aturan formal dalam seleksi dan pengelolaan mitra. Yang terakhir, patrimonialisme modern meresap ke dalam mekanisme pengadaan, melemahkan akuntabilitas politik. Dampak konflik tersebut menimbulkan dampak nyata. Yang pertama yaitu keselamatan penerima. Sebanyak 3.594 siswa mengalami keracunan makanan akibat lemahnya pengawasan kualitas dan standar higienis SPPG. Insiden terbesar mencakup 1.333 pelajar di Bandung Barat, mencerminkan disfungsi sistemik dalam rantai distribusi pangan. Yang kedua ada legitimasi sosial rendah.
Hanya 21% masyarakat menyatakan dukungan terhadap program. Defisit transparansi, minimnya komunikasi publik dan framing media yang kontra memperlemah kepercayaan publik serta legitimasi sosial program MBG secara keseluruhan. Yang ketiga, atau keberlanjutan fiskal dan sosial, di mana anggaran 335 triliun menghadapi risiko redistribusi zero sum, yaitu manfaat terkonsentrasi pada mitra berkoneksi politik, sementara UMKM lokal dan pedagang kecil terpinggirkan, di mana keberlanjutan jangka panjang terancam tanpa reformasi tata kelola. Selanjutnya, tata kelola kolaboratif. Terdapat 3 elemen kunci. Yang pertama, forum deliberatif inklusif, transparansi dan akuntabilitas, serta mekanisme pengelolaan konflik antar aktor. Kerangka Ansel dan Gas menawarkan pendekatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan forum deliberasi transparan, partisipasi aktif, dan mekanisme resolusi konflik menjadi pilar utama dalam memperbaiki implementasi program MBG secara berkelanjutan. Ada kepandaian tuh tuh langsung kami tidak pernah datang. Baru dikeluarkan. Ada 5 rekomendasi strategis, yaitu yang pertama yaitu rekonstruksi regulasi, yang kedua ada demokratisasi seleksi mitra, yang ketiga melibatkan UMKM lokal, yang keempat penguatan akuntabilitas. Selanjutnya ada kesimpulan di mana program MBG mencerminkan ambisi mulia dan investasi sumber daya manusia. Namun diawali konflik sosial yang kompleks dan sistematis. Bukan sekadar insidental, konflik yang muncul merupakan konsekuensi logis dan distribusi otoritas yang timpang antar aktor. Norma informasi dan patriarkalisme telah meresap ke dalam birokrasi pelaksana, di mana ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan pusat dan realitas lapangan. Keberhasilan MBG bergantung pada pilar-pilar inti sosiologi administrasi, keadilan sosial dan distribusi manfaat, tata kelola kolaboratif yang melibatkan keseluruhan aktor, dan kepercayaan publik yang dibangun melalui akuntabilitas data. Baik, sekian penyampaian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan, sehingga kritik dan saran sangat bermanfaat bagi saya